Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya adat istiadat, dan secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang memahami muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas, yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Dari penjelasan tersebut, maksud dari adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang merujuk pada kemampuan seseorang atau organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan media sosial, termasuk platform dan alat yang digunakan untuk berinteraksi secara online. Ini melibatkan pemahaman akan dinamika dan tren media sosial, serta kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan platform tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti membangun jaringan, memperluas audiens, atau mempromosikan produk dan layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya adab dalam bermedia sosial. Media sosial kerap digunakan sebagian orang untuk tempat menyampaikan keluh kesah, curhatan, kritik, saran, atau bahkan tempat memperoleh orang lain. Hal yang perlu disadari bahwa dalam menggunakan media sosial tetap perlu menjaga adab dan sopan santun, baik perkataan maupun tulisan. Pentingnya menjaga adab bermedia sosial juga disampaikan oleh pegiat media sosial Abdullah Hamid yang mengungkapkan ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar seseorang tetap dapat menjaga adabnya di media sosial. Yang pertama, harus memiliki daya dan upaya dalam menahan diri agar tidak untuk mengomentari segala sesuatu yang sedang viral. Menurutnya, ini perlu dilakukan agar tidak timbul perkataan-perkataan kasar dan tidak pantas, karena ketika seseorang terbawa dalam suatu suasana tertentu, terkadang muncul emosional yang tidak terkontrol. Yang kedua, harus memahami bahwa dunia maya sama halnya dengan dunia nyata, karena di dunia maya ini saat ini dapat ditelusuri kepemilikan akunnya. Selain itu, jejak digital akan dapat dilacak di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu berhati-hati, jangan menganggap remeh dunia maya. Yang ketiga, harus memiliki skill atau kemampuan untuk berliterasi digital. Ini menjadi kemampuan yang perlu dimiliki di era berkemajuan seperti sekarang ini. Sehingga penggunaan media agar dapat sasaran, maka perlu dibarengi dengan pengetahuan dan mengiliterasi digital. Yang keempat, perlu meramaikan konten-konten positif yang santun dan menyejukkan. Jangan sampai membuat konten yang sifatnya provokatif dan mengadu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak media sosial. Dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, dan berikut ini adalah beberapa dampak negatif media sosial bagi para pengguna. 1. Menimbulkan ketidakpuasan diri. Anda pasti sering melihat unggahan orang lain yang menunjukkan wajah atau tubuhnya yang tampak ideal. 2. Meningkatkan kecemburuan sosial. Scrolling media sosial terus-menerus juga dapat menciptakan perbandingan yang tidak sehat. 3. Mengganggu waktu tidur. Kualitas tidur yang terganggu juga bisa menjadi salah satu dampak negatif media sosial. Pengguna media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan masalah pada kontrol diri, terutama jika Anda mengakses jejaring sosial menggunakan smartphone. 4. Menyebabkan depresi dan kecemasan. Menggunakan media sosial terlalu sering juga dapat memicu serangkaian emosi negatif yang menyebabkan kecemasan bahkan depresi atau memperburuk gejalanya. 5. Menyebabkan kecanduan media sosial. Memiliki efek buruk bagi otak. Hal ini karena produksi hormon dopamin yang memicu rasa senang dan nyaman di otak meningkatkan saat Anda membuka aplikasi media sosial favorit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak memanfaatkan media sosial. Yang pertama,
Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, meskipun kita tidak bertatap muka langsung dengan pengguna media sosial lainnya, etika berkomunikasi harus tetap dijunjung tinggi. Status ataupun komentar yang ditulis usahakan untuk tidak menyakiti, melecehkan, merendahkan, memfitnah, maupun melanggar hak orang lain. Yang kedua, selektif dalam menyebarkan informasi. Saat kita menerima informasi menarik dari media sosial, jangan percaya. Yang ketiga, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Jangan pernah sekalipun tergelitik untuk mengumbar rahasia pribadi di media sosial. Misalnya curhat, masalah rumah tangga atau konflik internal keluarga. Yang keempat, bijak dalam mengatur waktu online. Sebaiknya Anda membatasi berapa lama waktu untuk kegiatan online. Yang kelima, jangan lupakan hak cipta saat kita menyebarkan suatu informasi di media sosial. Jangan pernah lupa untuk mencantumkan sumber postingan atau gambar yang didapatkan dari pihak lain. Keenam, hati-hati menyebarkan data pribadi. Media sosial sangat rawan dengan berbagai resiko penipuan dan kejahatan lainnya. Sebaiknya kita berhati-hati untuk menyebarkan data identitas maupun foto-foto pribadi supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memiliki niatan buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.